Kakek Sugeng, lelaki berusia 76 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Purworejo. Rambutnya telah memutih seluruhnya, kulitnya penuh keriput, tanda perjalanan panjang hidup. Namun sorot matanya masih menyala, menyimpan semangat yang tidak pernah padam. Seharusnya di usia senjanya, kakek Sugeng menikmati masa tua dengan tenang. Duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi atau bercengkerama dengan tetangga di sore hari. Tapi takdir berkata lain. Sejak tahun 2016, hidupnya berubah total. Putra dan menantunya meninggal dalam kecelakaan tragis saat mudik dari Jakarta ke kampung halaman. Dalam sekejap, kakek Sugeng kehilangan 2 orang anak yang ia cintai dan hanya menyisakan seorang cucu kecil bernama Fahmi yang kala itu baru berusia 5 tahun. "Mulai hari ini kamu tinggal sama kakek ya, Nak," katanya waktu itu sambil menahan tangis. Sejak hari itu, Fahmi menjadi alasan kakek Sugeng tetap bertahan hidup. Kehidupan mereka tidak mudah. Rumah kecil, peninggalan almarhum anaknya, berdinding anyaman. Bambu dan atapnya bocor di beberapa sisi. Setiap kali hujan turun, kakek Sugeng harus menampung air dengan ember dan baskom untuk menghidupi diri dan cucunya. Kakek Sugeng bekerja sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan desa. Dengan modal kompresor tua dan alat seadanya, ia menambal ban motor warga yang bocor. Kadang ada penghasilan, kadang tidak sama sekali. Namun, semangatnya tak pernah surut. Setiap pagi, ia berangkat membawa nasi bungkus dan air putih untuk bekal. Sore hari, ia pulang dengan tubuh lelah tapi hati lega karena bisa membawa uang untuk membeli kebutuhan Fahmi. "Kek, kenapa kakek nggak istirahat aja?" tanya Fahmi suatu malam. "Kakek istirahat nanti. Kalau kamu sudah sukses, Nak." Ucapan sederhana itu menancap kuat di hati Fahmi. Meskipun hidup sederhana, kakek Sugeng tidak pernah membiarkan cucunya putus sekolah. Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Fahmi tumbuh menjadi anak yang rajin dan cerdas. Setiap malam, kakek Sugeng menemaninya belajar dengan lampu minyak kecil. Karena listrik sering padam di desanya, tangan tuanya gemetar, namun semangatnya tidak pernah goyah. "Ingat, Nak," katanya, "orang miskin boleh tidur di lantai, tapi cita-citanya jangan pernah rendah." Kalimat itu menjadi pegangan Fahmi setiap kali merasa lelah. Tahun demi tahun berlalu. Fahmi lulus SD dengan nilai terbaik di sekolahnya. Saat upacara perpisahan, guru-guru menatap haru melihat bocah kecil itu berdiri di panggung, mengenakan baju lusuh namun penuh kebanggaan. Kakek Sugeng duduk di barisan paling belakang, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Itu cucu saya, Bu Guru," katanya dengan bangga. "Dia yang bikin saya kuat tiap hari." Fahmi kemudian melanjutkan SMP dan SMA dengan beasiswa. Setiap kali ada perlombaan akademik, namanya selalu disebut. Semua orang desa tahu di balik anak itu ada kakek tua yang bekerja tanpa lelah demi masa depannya. Setelah lulus SMA, Fahmi diterima di Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur prestasi. Ia menangis di depan kakeknya saat menunjukkan surat penerimaan. "Kakek, Fahmi keterima kuliah." "Alhamdulillah." Suara kakek bergetar. Berarti sebentar lagi kakek bisa istirahat. Di kota, Fahmi hidup sangat hemat. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko dan kadang menjadi asisten dosen. Setiap bulan ia menyisihkan sedikit uang
untuk dikirim ke kampung. Sementara kakek Sugeng tetap bekerja di bengkel kecilnya. Setiap sore, ia menatap foto Fahmi di dinding rumah dengan senyum penuh doa. "Kamu pasti jadi orang sukses, Nak." Kakek yakin. 4 tahun berlalu. Fahmi lulus dengan predikat cum laude dan langsung diterima kerja di perusahaan otomotif di Jakarta. Di hari wisuda, ia memeluk kakek Sugeng erat-erat sambil meneteskan air mata. "Semua ini karena kakek," ucapnya lirih. "Bukan, Nak, ini karena kamu tidak menyerah." Setelah bekerja beberapa tahun, Fahmi pulang ke desa. Tapi kali ini, Fahmi bukan sebagai cucu kecil yang ditanggung hidupnya, melainkan sebagai lelaki dewasa yang ingin membalas cinta seorang kakek. Ia membangun rumah baru untuk kakek Sugeng di lahan bekas bengkel tambal ban mereka. Rumah itu sederhana, tapi nyaman, lengkap dengan halaman kecil dan kursi bambu favorit kakeknya. Kini, di usia yang semakin renta, kakek Sugeng sudah tidak bekerja lagi. Setiap pagi ia duduk di beranda, menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak desa lewat pergi ke sekolah. Fahmi sering pulang setiap akhir pekan, menemaninya mengobrol dan berbagi cerita. Ia bahkan mendirikan beasiswa Sugeng Foundation, sebuah program yang membantu anak-anak desa kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan. "Kakek, sekarang giliran Fahmi bantu anak-anak seperti dulu kakek bantu Fahmi." Kakek Sugeng tersenyum, matanya berkaca. "Kakek bahagia, Nak. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tidak lupa dari mana kamu berasal." Beberapa tahun kemudian, di usia 83 tahun, kakek Sugeng menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah yang dulu dibangun cucunya. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, Fahmi menemukan secarik kertas bertuliskan, "Nak Fahmi, jangan berhenti menyalakan cahaya. Kakek sudah selesai berjalan. Sekarang giliranmu meneruskan langkah ini." Air mata Fahmi jatuh membasahi kertas itu. Tapi di balik kesedihan itu, ada rasa syukur yang dalam. Karena ia tahu cinta dan pengorbanan seorang kakek telah mengubah hidupnya selamanya. Kini, setiap kali Fahmi berbicara di depan anak-anak penerima beasiswa, ia selalu mengakhiri kisahnya dengan kalimat yang sama. "Kakek saya tidak mewariskan harta, tapi semangat hidup yang tidak pernah padam. Dan itulah warisan paling berharga." Hari pemakaman kakek Sugeng menjadi momen paling berat dalam hidup Fahmi. Seluruh desa turut mengantarkan jenazah kakek ke peristirahatan terakhir. Hujan gerimis turun pelan, seolah langit ikut menangis melepas kepergian sosok yang begitu berarti bagi banyak orang. Fahmi berdiri lama di depan pusara sederhana, bertuliskan nama Sugeng bin Wiryo. Ia menatap batu nisan itu dengan mata merah dan suara tercekat berbisik lirih. "Kek, Fahmi janji, semua yang kakek ajarkan gak akan hilang. Fahmi akan teruskan semuanya." Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah terasa hampa. Tidak ada lagi suara langkah pelan kakek Sugeng di pagi hari. Tidak ada aroma kopi hitam yang biasa menemaninya membaca koran tua di teras. Namun di balik duka itu, Fahmi tahu hidup harus terus berjalan. Seminggu kemudian, dengan berat hati, ia meninggalkan rumah di desa. Rumah itu kini dijaga oleh tetangga dekat yang sudah seperti keluarga sendiri. Fahmi berjanji akan pulang setiap bulan untuk menengok. Kereta yang ia tumpangi menuju Jakarta perlahan melaju, meninggalkan sawah, pepohonan, dan langit desa yang selalu menenangkan. Di dalam perjalanan,
Ia menggenggam tas kecil berisi foto dirinya bersama sang kakek, satu-satunya harta yang paling berharga. "Fahmi harus kuat, Kek," gumamnya lirih, memandangi jendela yang basah oleh embun pagi. Jakarta menyambut Fahmi dengan wajah sibuknya, deru kendaraan, gedung tinggi, dan udara panas yang terasa menyesakkan. Ia kembali ke rutinitas. Lamanya bekerja sebagai engineer di perusahaan otomotif besar Nusantara Motortek di kawasan industri Jakarta Timur. Setiap pagi, ia berangkat dari kontrakannya di Depok menggunakan kereta komuter. Di dalam kereta yang padat, Fahmi sering melamun, teringat masa-masa membantu kakek Sugeng di bengkel kecil desa, memperbaiki sepeda motor warga dengan peralatan seadanya. Di kantor, Fahmi bekerja di divisi riset dan pengembangan mesin ramah lingkungan. Ruangan kerjanya penuh aroma logam dan suara dengung mesin uji. Hari-harinya padat. Rapat pagi, analisis data, uji performa, hingga menulis laporan teknis berlembar-lembar. Namun di balik tekanan dan target perusahaan, ia selalu berpegang pada prinsip sang kakek. Kerja, jangan cuma cari gaji, tapi cari manfaat. Itulah yang membuat Fahmi berbeda. Ia disiplin, rendah hati, dan tidak pernah menunda pekerjaan. Dari manajer sampai petugas kebersihan, semuanya mengenal Fahmi sebagai sosok yang sopan dan bisa diandalkan. Bahkan Pak Adrian, atasannya, sering menyebut namanya dalam rapat mingguan. "Lihat Fahmi, masih muda, tapi cara kerjanya seperti orang yang matang dan berjiwa besar." Kata-kata itu membuat Fahmi semakin bersemangat. Dalam diam, ia tahu semua ini adalah hasil didikan kakek Sugeng yang tak pernah lelah mengajarkan arti tanggung jawab dan kerja keras. Suatu hari, perusahaan mengumumkan kompetisi internal untuk menciptakan prototipe mesin motor hemat bahan bakar. Pemenangnya akan dikirim ke Jepang untuk pelatihan lanjutan. Fahmi, yang memang gemar bereksperimen, memutuskan ikut serta. Ia mulai merancang idenya di waktu lembur, meneliti kembali catatan kuliah, dan membaca jurnal mekanik terbaru. Ia bahkan sering tidur di ruang laboratorium karena terlalu fokus pada percobaan. Malam demi malam, ia habiskan dengan suara dengung mesin dan aroma oli. Di tengah kelelahan, ia sering menatap langit malam dari jendela laboratorium dan berkata pelan, "Kek, doain Fahmi dari sana ya, biar berhasil." 2 bulan kemudian, hasil uji prototipnya menunjukkan efisiensi bahan bakar 15% lebih, hemat dari model standar perusahaan. Saat pengumuman pemenang, nama Fahmi disebut di depan seluruh karyawan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Ia tersenyum menunduk, menahan haru. Dalam hatinya, ia berbisik, ini semua berkat doa dan kerja keras yang kakek tanamkan." Sejak hari itu, karier Fahmi melesat cepat. Ia diangkat menjadi koordinator proyek inovasi mesin ramah lingkungan, dan beberapa bulan kemudian dikirim ke Jepang untuk mengikuti pelatihan teknologi otomotif mutakhir selama 6 bulan di negeri Sakura. Fahmi banyak belajar dari disiplin kerja, ketepatan waktu, hingga ketelitian riset. Tapi di balik semua kemajuan itu, pikirannya sering melayang ke bengkel sederhana di desanya. "Kalau kakek lihat ini, pasti kakek senyum bangga," ucapnya dalam hati. Setiap kali ia memegang alat kerja di lab Jepang, setelah pelatihan selesai, Fahmi mendapat tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Tapi tanpa ragu, ia menolak. Ia memilih pulang ke Indonesia, ke tanah tempat kakek Sugeng menanam nilai-nilai kehidupan dalam dirinya.
ia melanjutkan karier di Nusantara Motortek sambil perlahan menabung untuk memperbesar yayasan kecil yang dulu ia dirikan bersama sang kakek, sebuah lembaga pendidikan otomotif bagi anak-anak kurang mampu di desanya. Setiap akhir bulan, Fahmi selalu menyempatkan diri pulang ke kampung. Ia membersihkan makam kakek Sugeng, mengganti bunga, dan menyalakan lampu kecil di dekat batu nisan. Saat berdiri di sana, ia merasa seolah sedang berbicara langsung dengan kakeknya. "Kek, Fahmi masih di sini, masih berjuang. Seperti dulu kakek ajarkan, di bawah langit malam yang hening, di antara desiran angin sawah dan aroma tanah basah." Fahmi tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Semua keberhasilan, semua langkah yang ia capai hari ini berawal dari tangan kasar seorang kakek tua yang tak pernah menyerah demi cucunya. Dan setiap kali Fahmi melihat bintang di langit desa, ia tahu satu di antara cahaya itu adalah milik kakek Sugeng yang kini tersenyum bangga dari tempat yang jauh, menyaksikan cucunya menepati janji. Sudah hampir 5 tahun sejak kepergian kakek Sugeng. Hidup di kota membuat Fahmi sukses secara karier, namun jauh di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali ia menatap foto kakek yang tergantung di dinding apartemennya di Jakarta, hatinya seperti dipanggil pulang, bukan oleh rasa sedih, melainkan oleh kerinduan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, setelah lembur di kantor, Fahmi duduk di meja kerjanya yang dipenuhi rancangan mesin. Di samping monitor, secarik catatan lama yang ditulis kakek masih tersimpan. "Nak Fahmi, jangan berhenti menyalakan cahaya." Ia memandangi tulisan itu lama, lalu menarik napas panjang. "Kek, mungkin sekarang waktunya Fahmi balik ke tempat semuanya dimulai," ucapnya lirih. Keesokan harinya, ia menghadap ke kantornya, menyerahkan surat pengunduran diri. Keputusan itu membuat rekan-rekannya terkejut. "Fahmi, kamu kan lagi di puncak karier, kenapa keluar?" tanya Pak Adrian, atasannya. Fahmi tersenyum tenang. "Saya ingin meneruskan sesuatu yang lebih penting, Pak. Warisan dari kakek saya." Pak Adrian hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, semoga langkahmu membawa berkah. Dunia butuh orang yang mau pulang untuk memberi." Beberapa minggu kemudian, Fahmi resmi meninggalkan Jakarta. Ia mengendarai mobilnya menuju desa, menempuh perjalanan panjang melewati sawah, gunung, dan udara yang sejuk. Saat memasuki halaman rumah kakek, matanya berkaca. Rumput liar tumbuh di pinggir tembok, cat tembok mulai pudar, dan bengkel tua di samping rumah sudah berdebu. Namun, di balik semua itu, ia merasa pulang ke tempat paling damai di dunia. Hari-hari pertama ia habiskan membersihkan rumah dan bengkel peninggalan kakek Sugeng. Ia menyapu debu, mengecat ulang dinding, menata kembali meja kerja, dan menggantung foto lama kakek tersenyum di depan bengkel. "Dulu tempat ini cuma tambal ban, Kek," gumamnya sambil tersenyum kecil. "Sekarang akan jadi tempat anak-anak belajar masa depan." Dibantu beberapa pemuda desa, Fahmi memperbaiki mesin-mesin bekas yang masih bisa digunakan. Ia membeli beberapa peralatan baru, hasil dari tabungan dan sebagian uang pesangon. Ia pun mengganti papan nama bengkel menjadi Yayasan Sugeng Foundation, pelatihan otomotif gratis untuk anak desa. Berita tentang bengkel pelatihan gratis itu cepat menyebar. Anak-anak muda desa yang dulu hanya nongkrong di warung atau membantu orang tua di ladang mulai berdatangan. Mereka penasaran, ingin belajar membongkar mesin, mengenal teknologi kendaraan. Bahkan ada yang sekadar ingin tahu
bagaimana cara memperbaiki sepeda motor. Setiap pagi, bengkel itu ramai suara logam, tawa, dan semangat. Fahmi mengajar dengan sabar, kadang diselingi kisah tentang masa lalunya. Dulu kakek saya yang ajari saya kerja keras di sini, katanya sambil tersenyum. Tangannya mengelap oli di mesin. Sekarang, giliran saya ngajarin kalian. Karena ilmu gak boleh berhenti di satu tangan. Fahmi membuat sistem sederhana. Setiap anak yang sudah bisa memperbaiki kendaraan dengan baik akan mendapat sertifikat dari Yayasan Sugeng Foundation. Beberapa bahkan ia bantu mendapat pekerjaan di bengkel besar di kota. Salah satu muridnya, Ardi, sempat berkata lirih, "Bang Fahmi, saya dulu pengen berhenti sekolah, tapi sekarang saya pengen jadi mekanik yang bisa buka bengkel sendiri." Fahmi menepuk bahunya. Itu baru namanya semangat hidup. Jangan pernah nyerah. Tahun berganti. Yayasan Sugeng Foundation kini dikenal di banyak tempat. Beberapa donatur mulai datang. Bahkan universitas setempat menjalin kerjasama untuk mengirim mahasiswa magang ke sana. Namun, bagi Fahmi, yang terpenting bukanlah popularitas, melainkan melihat anak-anak desa punya arah dan harapan baru. Setiap sore, saat matahari mulai turun, ia duduk di kursi bambu tua, peninggalan kakek di teras bengkel. Dari sana ia bisa melihat murid-muridnya tertawa, bercanda, dan belajar di bawah cahaya senja. Di dinding bengkel tergantung tulisan besar, kerja keras, kejujuran, dan doa warisan kakek Sugeng. Fahmi menatap tulisan itu sambil tersenyum. Hatinya hangat, penuh syukur. Ia tahu, meski kakek Sugeng sudah lama pergi, semangatnya masih hidup di setiap tangan kecil yang belajar memutar kunci pas. Di setiap suara tawa anak-anak yang percaya bahwa masa depan mereka bisa cerah. Dan malam itu, ketika bintang mulai muncul di langit desa, Fahmi berbisik pelan, bengkel kita hidup lagi." Dan cahaya kakek masih menyala sampai hari ini. Kini Fahmi berdiri di depan bengkel besar bertuliskan Sugeng Foundation, Pusat Pelatihan Otomotif Desa. Dulu tempat itu hanyalah bangunan reot milik kakeknya, tapi kini berubah jadi pusat pelatihan dengan ratusan siswa yang datang setiap bulan. Bagi anak-anak muda desa, Fahmi bukan sekadar pelatih, tapi sosok panutan yang menyalakan harapan. Di kantornya yang sederhana, Fahmi duduk menatap dinding penuh foto. Ada foto bengkel tua, foto murid-murid pertama, dan satu foto yang paling bermakna dirinya kecil bersama kakek Sugeng yang sedang memegang kunci pas. Ia tersenyum getir, lalu berkata pelan, kalau kakek masih ada, pasti kakek bangga lihat semua ini." Air matanya jatuh tanpa disadari. Ia sadar setiap baut yang ia pasang, setiap mesin yang ia ajarkan, semuanya berawal dari tangan tua sang kakek yang penuh kasih dan kesabaran. Sore itu, Fahmi berjalan ke halaman belakang yayasan. Ia duduk di kursi bambu tua peninggalan. Kakeknya kursi yang dulu sering dipakai kakek Sugeng untuk istirahat setelah seharian memperbaiki motor warga desa. Langit berubah jingga, burung-burung melintas pulang, dan angin sore membawa aroma tanah yang mengingatkannya pada masa lalu. Fahmi menatap langit lama, lalu berbisik lirih, "Kakek gak pernah janji bikin hidup Fahmi mudah. Tapi kakek ngajarin gimana caranya tetap berdiri meski susah." Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata syukur karena segala jerih payah, tangis, dan doa akhirnya membuahkan arti. Di hatinya,
Fahmi tahu semangat kakek Sugeng belum pernah mati. Malam itu, Fahmi duduk di ruang tamu yayasan yang diterangi cahaya lampu kuning redup. Ia mengambil kertas dan pena, lalu menulis surat kecil untuk kakeknya. "Kek, sekarang banyak anak yang bisa sekolah dan bekerja karena yayasan ini." Fahmi cuma meneruskan apa yang kakek mulai. "Terima kasih sudah ngajarin arti tanggung jawab, kasih sayang, dan kerja keras." Doa kakek masih jadi bensin semangat di hati Fahmi sampai sekarang. Surat itu ia lipat rapi dan selipkan di bawah bingkai foto kakek Sugeng yang tergantung di ruang utama yayasan. Setiap kali anak-anak baru datang, Fahmi selalu menunjuk foto itu dan berkata, "Kalau bukan karena orang di foto itu, mungkin saya nggak akan bisa ngajarin kalian hari ini." Di ruangan itu, keheningan terasa hangat, seakan-akan semangat kakek Sugeng masih berkeliling di antara meja, mesin, dan tumpukan alat, mengawasi cucunya dari dunia lain dengan senyum bangga. Beberapa minggu kemudian, Sugeng Foundation merayakan ulang tahun ke-10. Ratusan warga hadir, murid, orang tua, perangkat desa, dan alumni. Di panggung sederhana, Fahmi, pemuda berusia 35 tahun, berdiri memegang mikrofon dengan mata berkaca. "Yayasan ini berdiri bukan karena saya hebat," katanya pelan, "tapi karena dulu ada seorang kakek tua dengan tangan penuh minyak dan hati penuh kasih yang percaya bahwa pendidikan bisa mengubah nasib." Hening, lalu tepuk tangan menggema di seluruh halaman yayasan. Beberapa orang meneteskan air mata, dan Fahmi menatap langit senja seolah melihat sosok kakek Sugeng tersenyum di antara cahaya jingga yang menenangkan. "Ke, lihat, perjuangan kakek nggak sia-sia. Fahmi udah di titik ini. Semua karena kakek." Saat matahari perlahan tenggelam, kursi bambu tua di bawah pohon tampak disinari cahaya lembut. Bayangannya seolah menyerupai sosok kakek Sugeng yang sedang duduk tersenyum, bangga dan bahagia melihat cucunya meneruskan mimpi yang dulu ia mulai. Dan di sanalah kisah mereka berakhir. Tidak di batu nisan, tapi di setiap tangan anak desa yang kini bisa memperbaiki masa depannya sendiri.